Selamat bergabung di Rumbong. Hari ini kita akan melanjutkan ke alur cerita yang lainnya. Pagi hari, Nina dan Ren ke sekolah menaiki kereta yang sama. Saat berpisah, Nina menyatakan perasaannya pada Ren. Namun perasaannya ditolak. どうしたの？私、レン君が好きです。ありがとう。でも俺、知ってた。 Ren memberitahu jika dia sudah memiliki kekasih. Meski sudah tahu Ren bersama dengan orang lain, Nina tak peduli. Yang terpenting Ren sudah tahu perasaannya. Setelah pengakuan itu, keduanya masih tetap berteman baik. Pertemuan Nina dan Ren terjadi setahun yang lalu saat Ren tak sengaja menginjak gantungan HP milik Nina yang terjatuh. Sejak saat itu, Nina mulai menyukai Ren. すいません。練習俺なりに選んでみたの。 Nina mengetahui jika Ren berpacaran dengan kakak sahabatnya. Namun Nina tak mempermasalahkan. Ia tetap menyukai Ren dengan caranya sendiri. Ren sendiri begitu setia dengan pacarnya. Memasuki semester selanjutnya, Nina sekelas dengan Ren. Oh, 春休み直前にレンに振られ目撃者学校中みんな知ってるよ。 Suatu ketika siswa mendapat tugas dari sekolah. Nina, Ren, dan Ando mendapat bagian berbelanja. Dalam perjalanan ke berbagai toko, tak sengaja mereka bertemu pacar Ren. Mereka juga sempat mengobrol dan jalan bersama. Ando yang sejak awal memperhatikan Nina pun membuat alasan pada Ren, kemudian kabur bersama Nina. Ando sengaja mengajak Nina pergi agar ia tak merasa sedih melihat kemesraan Ren dan pacarnya. Nina pun berterima kasih karena telah dibantu keluar dari situasi yang tak enak itu. Hari berikutnya, Ren mengingatkan Ando untuk tak mempermainkan perasaan Nina. Ando tak memperdulikan perkataan Ren, dan malah meminta Ren agar tak ikut campur. Ren dan Ando sudah berteman sejak SMP. Saat di stasiun, Ren bertemu Nina. Mereka dua duduk bersama sambil makan coklat dan menunggu kereta. Ren pun sedikit cerita jika ia dan pacarnya tak pernah makan makanan yang manis meski Ren suka. Ia menghargai pacarnya yang merupakan model super sibuk. Saat olahraga di sekolah, Nina mendengar kabar tentang keluarga pacar Ren yang sedang bermasalah. Dari cerita temannya, Nina tahu jika Ren sangat perhatian dan berusaha melakukan yang terbaik untuk selalu peduli dengan kekasihnya. Sementara Ando yang menyukai Nina terus berusaha menyadarkan Nina agar berhenti menaruh perasaan pada Ren yang sudah punya kekasih. Sayangnya perkataan Ando tak bisa meruntuhkan perasaan Nina pada Ren. Dan karena saking sibuk kerja serta mengurusi kekasihnya, Ren sendiri tak peduli kesehatan. Ia pingsan di stasiun dan dirawat di stasiun juga oleh Nina yang kebetulan ada di sana. Saat sadar, Ren curhat mengenai dirinya yang selalu pura-pura tegar demi menyemangati pacarnya. Nina pun menghibur meski dia juga hanya pura-pura tegar seperti cerita Ren. Nina dan Ren pulang bersama. Nina pun tertidur di samping Ren karena kelelahan. Dan karena tak ingin mengganggu tidur Nina, Ren melewati perhentian rumahnya dan terus duduk di samping Nina sampai kereta terhenti di perhentian Nina. Nina pun terbangun dan terkejut karena Ren menemaninya. Setelah mengantar Nina, Ren pun pulang. Nina mengantar kepergian Ren sambil mengingat perkataan Ando yang berusaha menyadarkan Nina agar berhenti mencintai pacar orang. Namun sepertinya Nina belum juga bisa lupa pada Ren. Sore berikutnya, pacar Ren menemui Ren dan meminta maaf karena tak bisa melakukan pesta kembang api bersama. Sang pacar memiliki pekerjaan penting. Ren tak marah, ia selalu mengalah dan memaklumi semua yang dilakukan pacarnya. Ren juga selalu berusaha agar tetap bisa diandalkan. Keesokan harinya, Ando minta maaf karena telah memaksa Nina melupakan Ren. Ando pun bercerita tentang kisah masa lalunya yang sempat membuat persahabatannya dengan seseorang retak. Saat itu, seorang yang ia suka malah mendekati sahabatnya. Kini, Ando akan berusaha lebih baik lagi agar hal yang sama tak terjadi. Malam pesta kembang api, Ando menemui Ren yang sedang kerja. Ando,
Ia memberitahu jika dirinya menyukai Nina. Ando kemudian pergi dengan Nina melihat kembang api. Saat berada di sana, tiba-tiba seorang wanita mendekati Ando. Ando pun kesal dan pergi. よく俺に話しかけられたよ。何その顔。すれば何度でも騙せると思ってんの？ Wanita itu adalah perempuan yang pernah diceritakan Ando pada Nina sebelumnya. Melihat sikap kesal Ando, membuat Nina yakin jika dahulu Ando sangat mencintai gadis tersebut. Namun kini Ando bertekad untuk move on. Ando pun menyatakan perasaannya pada Nina, meski ia tahu Nina masih mencintai Ren. Ando berkata jika ia akan berusaha membuat Nina menyukainya dan melupakan Ren. Namun Nina menolak. Ia tak mungkin bisa melupakan Ren. Ando terus menghasut Nina dengan perkataannya. Suatu saat kamu akan mencapai batasannya. 限界が来るよ。 Nina pun pergi dan sempat berhenti di depan kafe tempat kerja Ren. Keduanya pun sempat saling memperhatikan beberapa saat. Keesokan harinya, Ren malah mendapat sesuatu yang tak enak. Pacarnya tiba-tiba memutuskan untuk menjalani hidupnya sendiri. Ia dengan jujur berkata, lebih memilih karirnya dibandingkan menjadi pacar Ren. Si pacar pun sadar jika sebenarnya Ren perhatian karena tak ingin mengingkari perkataannya sendiri. Keduanya pun berpisah tanpa perkelahian. Nina yang mendengar kabar itu tak langsung mendekat. Ia tak mau merusak suasana hati Ren yang saat ini sedang kacau. Beberapa hari kemudian, sekolah mengadakan study tour. Saat pergi melakukan misi peta, Nina tersesat dan jatuh saat menuruni tangga. Ren yang melihat pun segera menolong. Karena baju Nina kotor, Ren pun meminjamkan jaketnya. Saat duduk santai, Ren kembali curhat tentang kisahnya dan sang mantan. Nina pun menghibur. Perlahan Ren dan Nina mulai dekat. Namun tak berlangsung lama. Nina kemudian mulai menjaga jarak setelah tahu jika Ando dan Ren adalah sahabat yang hampir retak seperti cerita Ando sebelumnya. Nina tahu segala kisahnya dari Mao. Sekolah akan mengadakan festival tahunan dan saat Ando bertemu Ren, Ren langsung memberitahu jika ia menyukai Nina. Pulangnya, Ando menghampiri Nina dan merasa kalah. Ia tak tahu harus bagaimana agar Nina mau menerima cintanya. Nina sendiri masih tetap mencintai Ren seorang. Saat festival berlangsung, Ando melihat mantannya yang diganggu orang. Ando pun menolong dan mengajaknya pergi. Saat tinggal mereka berdua, sang mantan menceritakan semua yang terjadi di masa lalu dan mengungkapkan perasaannya pada Ando. Namun, Ando meninggalkannya begitu saja. Setelah festival berakhir, Ren menyatakan perasaannya pada Nina. Namun Nina menolak. Ren pun pergi dengan sedih. Ia kemudian bertemu Ando. Ando pun memberitahu jika Nina menolaknya. Begitupun dengan Ren. Ando kemudian menemui Nina dan memintanya untuk mengikuti kata hatinya. Ando yang tak ingin dikasihani pun sudah merelakan Nina yang memang tak mencintainya. Setelah mendengar nasihat Ando, Nina pun mengejar Ren ke stasiun. Setelah Nina pergi, mantan Ando datang. Ia yang masih mencintai Ando pun nekat dan berusaha keras agar Ando menyukainya. Setelah cukup lelah berlari, Nina dan Ren pun bertemu. Keduanya pun mengungkapkan perasaannya yang sebenarnya, dan hubungan mereka pun dimulai.
Terima kasih telah mampir, dan sampai berjumpa lagi di cerita berikutnya. 一つしかないの。俺も木下さんが好きだよ。